Selamat siang buat kita semua ya. Om Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan buat kita semua. Saya bacakan untuk kita dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 20. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh rusak. Benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjian, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi. Dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengundang saya untuk hadir pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan juga sekalian buat kita semua. Tadi kami berangkat dari Nia Selatan jam 9 tepat, baru nyampe di sini 12:30. Hujan deras, kurang sehat juga, tetapi karena keterbebanan demi misi di Nias Barat, maka kami berupaya hadir di tempat ini. Dan kemarin saya tanya sama Pak Arti Lombanua, berapa orang yang hadir, siapa saja yang hadir. Katanya kurang lebih 15 orang. Dan hari ini saya hitung-hitung tadi lebih 15. Amin. Saya tidak tahu apakah perhitungan saya ini salah atau tidak. Mungkin nanti Pak Sekiatur bisa hitung ulang. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang di Nias Barat ini pengalaman saya agak sulit sekali kita berkumpul. Bukan sulit bersatu ya, tapi berkumpul. Kalau bersatu mungkin Bapak Ibu rasakan sendirilah, kan begitu. Jadi kalau berkumpul agak sulit memang, karena geografisnya satu. Kedua, tidak terlalu banyak denominasi gereja. Kita kan kabupaten yang baru-baru mengkal beberapa tahun yang lalu. Jadi gereja-gereja pun tidak terlalu banyak, dan juga termasuk hamba Tuhan atau pendeta. Sehingga menurut saya ini salah satu indikator yang membuat kita agak sulit berkumpul. Sekali lagi, bukan sulit bersatu ya. Kalau bersatu, sekali lagi saya percaya bahwa hamba Tuhan di Nias Barat ini makin sulit bersatu. Amin. Itu. Bapak Ibu dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa organisasi memang agak sulit sekali berkembang, secara khusus di Nias. Dan ini pengalaman yang saya alami beberapa tahun
terakhir dan bukan hanya memantau tetapi ikut terlibat di dalam organisasi. Mengapa? Karena memang di dalam organisasi itu tidak belum ada wadah atau sumber ekonomi atau sumber keuangan yang menopang jalannya organisasi. Nah, itulah sebabnya di dalam organisasi selalu saya sampaikan bahwa kalau mau terlibat organisasi wajib siap. Apa yang harus wajib siap berkorban. Korban apa? Korban tenaga, korban materi, korban pikiran, korban waktu. Jadi semua harus dikorbankan baru bisa maju. Kalau tidak, maka jangan jadi pemimpin organisasi. Bahkan bukan hanya pemimpin organisasi gereja, pemimpin organisasi partai atau sekuler pun harus begitu. Harus siap berkorban tenaga, pikiran, waktu, bahkan materi. Kita harus korbankan. Nah, persoalannya sekarang ada banyak orang bergabung di dalam organisasi tidak mau berkorban, tetapi mencari keuntungan. Tidak apa-apa kalau keuntungan rohani, keuntungan moral, tetapi kalau mencari keuntungan materi ini yang bahaya. Maka saya pastikan organisasi tidak akan bertahan lama. Oleh sebab itu setiap yang bergabung dalam organisasi wajib, sekali lagi, wajib berkorban. Baik pimpinan maupun anggota yang terhisap di dalam. Jadi sekali lagi wajib kita berkorban. Bapak Ibu kasih Tuhan kita Yesus Kristus, apa kaitannya dengan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, sebenarnya saya agak segan khotbah di depan Bapak Ibu karena di sini saya lihat para teolog semua. Dan saya berupaya untuk berbeda cara khotbah saya di depan jemaat biasa. Hari ini mudah-mudahan ya, kalau nanti ada salah-salah mengartikan ini firman Tuhan mohon diluruskan. Tapi setelah khotbah saya, saudara dikasih tidak boleh pasal 6 ayat 9. Ini sebuah perjalanan kehidupan anak Tuhan bernama Nuh pada waktu itu. Jadi pada zaman Nuh itu sudah mulai banyak orang. Tentu kita sudah tahu bahwa pada mulanya Allah menciptakan hanya 2 orang manusia, Adam dan Hawa. Nah, ada banyak bertanya sama saya mahasiswa, terus Pak saya dari mana, kan begitu. Terus Pak kami dari mana, terus kita dari mana, banyak sekali orang Pak ini. Dari mana mereka semua Pak? Kalau hanya 2, Adam dan Hawa, mereka punya anak Kain dan Habel. Terus kita yang banyak-banyak ini bagaimana ini? Karena di dalam pikiran mereka saudara-saudara semua negatif, saudara. Mengapa itu terjadi pikiran negatif? Karena itu akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Mungkin kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, pikiran manusia ini masih jernih. Coba bayangkan saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dan mereka senang-senang di sana. Tidak ada pakaian seperti kita ini, ada pakai jas, pakai kemeja, mula modif, bak-bak. Jadi dulu waktu Adam dan Hawa di Taman Eden tidak pakai pakaian. Jadi mereka pun jalan-jalan di sana sini tidak masalah. Kalau Adam jalan-jalan di Taman Eden, nah adiknya Hawa tidak bertanya kepada abangnya Adam, bang apa itu? Enggak bertanya. Kenapa? Karena pikirannya masih jernih. Itu loh. Saudara-saudara, begitu juga pada waktu adiknya Hawa jalan-jalan di Taman Eden, itu pada waktu itu abangnya tidak bertanya, "Dek." Kan begitu, tidak. Tetapi waktu itu saudara-saudara, pikiran mereka masih jernih, belum rusak. Nah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, akhirnya apa yang terjadi? Pikiran manusia itu jadi rusak, semua berantakan, kacau balau. Si tengah unia, unia. Coba bayangkan kita makan buah-buahan. Supaya kita tahu menumadal meludal dan lalu jatuh manusia dalam dosa. Supaya kita tahu belum marasi kita menguali luta. Selalu mana tubuh-tubuh mana buah-buah mana fezina. Iya tak? Boleh betul. 2 karu be pupu baru buah-buah dulu. Dari 2 karu tapi pupu buahnya ini 2 buah dulu. Gitu. Dulu tidak, saudara. Jadi subur sekali. Coba bayangkan, setelah manusia dalam dosa apa yang terjadi? Semua kacau balau rusak. Manusia yaunya manufoto. Coba. Dulu mana ada itu manusia makan manufoto? Yang dia makan buah-buahan semua. Makanan ternak semua adalah tumbuhan hijau. Nah, iya apa, Be? Maniha yaunya bang. Coba. Niha yaunya nasu. Bisa, balik bisa. Abo yagi abef. Abo macam-macam. Suji mau. Abo gulai.
luar biasa. Nah, harimau go yang nyanyi, coba. Harimau, abujimo yang nyanyi. Buaya yang nyanyi. Macam-macam. Jadi orang kacau balau. Nah, saudara-saudara, itulah akibat daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Maka wajar saja kalau ada banyak orang bertanya, loh, kalau hanya 2 orang Adam dan Hawa, Kain dan Habel, kemudian dari mana kita yang banyak-banyak ini? Loh, baca sejarah. Tentunya bukan hanya itu anaknya Adam dan Hawa. Masih ada yang lain, ada perempuan dan sebagainya. Saudara-saudara, terus, loh, masih mana apa berarti ini bisa tahu? Ini bisa tahu. Ini bisa televisi. Saudara dikasih Tuhan, kenapa ada pikiran negatif gini gitu itu akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Kalau pada waktu itu manusia tidak jatuh dalam dosa, barangkali pikiran-pikiran yang negatif itu tidak muncul, masih jernih. Saudara-saudara, ya tentu kalau mereka tidak berhubungan, ya dari mana lah manusia yang banyak-banyak ini secara teologis. Saudara-saudara, tetapi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, maka pembatasan itu mulai dibatasi oleh Allah. Mulai dibatasi. Bermoya saya ifake womunabunia, ifake romaнаbunia, baita begunabunia itu muncullah itu hukum-hukum Allah. Artinya mulai di situ dibatasi. Sampai saat ini makanya kita tidak bisa menikah dengan saudara kita, coba tahu televisi dan sebagainya. Jadi saya ujar ajar sudah tahu anak cerita tadi. Sudah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus. Irugis tu bagian tenunda sampai pada zamannya ternyata kejahatan itu tidak berhenti. Kejahatan tidak berhenti sampai di situ. Akibatnya Allah marah dan murka kepada manusia itu. Tetapi di antara mereka itu ada satu keluarga besar, ada satu keluarga kecil yang hebat, yaitu keluarga Nuh dan anak-anaknya masih berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Allah berkata, aku akan memusnahkan seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia, tetapi juga termasuk binatang-binatang. Pada waktu itu aku akan memusnahkan mereka, tetapi aku memilih engkau Nuh untuk saya selamatkan, agar anak cucumu nanti makin banyak. Buatlah kepadamu batra dengan ukuran-ukuran luar biasa, dengan ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara, setelah Allah membuat, menceritakan dan memberitahukan dan menentukan ukuran-ukuran bagaimana membuat batra itu, maka Nuh mulai membuat. Saudara-saudara, kalau kita baca sejarah, ternyata Nuh itu dulu membuat batra yang besar itu bukan di pinggir laut, bukan di pinggir pantai, tetapi di pendakian agak tinggi sedikit. Ada yang kita bisa katakan di gunung, nggak katakan gitu. Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika orang-orang itu lewat di situ dan Nuh sedang bekerja, mereka ketawain dia. Mereka ketawa, mereka mengejek Nuh pada waktu itu. Mengapa? Karena tidak masuk logika. Seharusnya kapal itu atau perahu itu sebaiknya dibuat di pinggir sungai atau di pinggir laut. Tetapi Nuh membuat di atas bukit atau gunung. Sudah dikasih Tuhan, bahkan tidak sedikit orang-orang yang lewat di situ pada waktu itu, mereka berkata, kau gila. Ini orang gila. Ngapain dia buat batra di atas gunung? Aduh, luar biasa ini orang ini. Gilanya ini kelebihan, kan gitu kira-kira. Nah, ternyata saudara-saudara, ada kalanya kita juga sesekali gila untuk melakukan hal besar. Ya kan? Emang pendeta baru sesekali gila untuk melakukan hal besar. Sekarang lagi nah, gila dia. saudara-saudara, tapi jangan terus-terusan gila, bahaya juga itu nanti. Nah, jadi saudara-saudara, ternyata untuk melakukan hal-hal besar kadang-kadang kita dianggap gila, tidak masalah. Kalau kita tidak melakukan itu, maka mustahil juga sesuatu hal yang besar bisa tercapai. Oleh sebab itu sesekali lah kita harus berani melangkah. Jadi jangan bisa makan dengan orang gila di pinggir jalan, saudara. Tapi kita gilanya karena keberanian itu, saudara. Berani berbuat terobosan, berani melakukan sesuatu hal yang baru, kreatif dan sebagainya. Tetapi ada catatan penting, saudara. Saudara, Allah menyuruh Nuh untuk membuat batra itu, dan ternyata batra itu cukup besar. Manuf-nuf bisa mendapat tulang munah ayaw berbau abu kudu abu jauh. Ternyata setelah ukurannya cukup batra
kira-kira kurang lebih 150 meter. Wana. Kurang lebih 150 meter. Wana. Berarti anak mau bang lapangan bola kaki. Kalau lapangan bola kaki 80 atau berapa ya? 100 atau 120. Ini 150 meter panjang. Kemudian lebarnya 50 hasta. Kurang lebih kira-kira 25 meter. Buang pakai wisata. Jadi Ventendegu hampir yang menggamui kapal pesiar. Saudara, tingginya 30 hasta, kurang lebih 15 meter. Coba bayangkan kalau kita melihat rumah bertingkat, rata-rata 3 meter satu lantai. Kalau 15 meter berarti 5 lantai. 5 lantai. 5 lantai melutak. Oto 50 meter warna, 25 meter baik bono, 5 lantai. Ya, ini gua jui saya, Pak gue, ibu, anak apa? Nahagulo sa baka. Satu warung. Jadi saudara pada waktu itu masuk semua di atas. Masuk gerbong, Ventendegu jadi buah motor masih manigaja balantai satu. Soy na madami. Soy na madami. Saya kayak apa? Agak susah namanya. Multifungsi pinadam. Kerbau, sapi, gajah, kuda mungkin kuda tulang mana masuk balantai 2 lah. Balantai 3 masuk pada mungkin babi atau nasi. Masuk mana pada? Mungkin balantai 4 bae, mungkin balantai 5 miao fofo. Nah, mungkin ya, saya susah itu balantai mana? Apakah balantai 3? Upaya kita dia pada waktu itu tempatnya nu pasti ada di lantai Lantai tengah. Begitu cok saya lantai yang udah. Nah, sudah maju di awal. Hujan turun 40 hari 40 malam, tidak berhenti. Mungkin ini hujan ini, tapi sosok maifu berhenti maifu paceni. Tapi waktu itu 40 hari 40 malam tidak berhenti, kurang lebih 1 bulan setengah. Coba bayangkan 1 bulan setengah lu lepas kita tiba lalu tiba itu mana sih tak tahu semua udah bang. Sudah dikasih Tuhan 150 hari air menguasai bumi, kurang lebih kira-kira 5 bulan. Coba bayangkan saudara, mereka hanya di atas bahtera 5 bulan kurang lebih. Kalau 5 bulan kita tidak keluar, tidak bekerja, tinggal seusur mata saya, itu baik tuh. Tapi mereka dari mana makanan? Menurut saya ada 2 tafsiran. Yang pertama, pasti mereka sudah membawa makanan perbekalan di atas. Ditambah, upaya kita dia usul memang sangat dulu ya. Lawa kan dulu dah. Yang kedua, orang yang dipilih Allah pasti dipelihara oleh Allah. Itu di luar logika, pasti dipelihara. Saudara, apa yang perlu kita petik dari firman Tuhan ini hari ini? Yang pertama, ada kalanya kita juga melakukan terobosan, harus berani. Yang kedua, sebagai seorang hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan dipilih oleh Tuhan untuk melayani, jangan ragu, jangan bimbang, jangan takut, Tuhan pasti pelihara. Kita punya bahtera PGLI sekarang ini, dan inilah bahtera kita bersama-sama. Kalau hanya satu orang yang mendayung, nggak bisa, sebab gelombangnya cukup besar. Tetapi kalau kita bersama-sama untuk mendayung, rumah kita bersama PGLI ini, saya yakin tidak akan lama pasti akan mencapai tujuan. Amin. Nah, bagaimana kita mencapai ini? Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, ternyata bagaimana supaya mu bisa melewati itu semua, bagaimana diselamatkan, dan bagaimana dia bisa mengerjakan itu semua, ternyata ada beberapa tips. Yang pertama, hidup benar dan tak bercela di hadapan Allah. Yang kedua, hidup bergaul dengan Allah. Saya tidak mengklaim bahwa kita tidak hidup bergaul ya, tapi ini catatan mengapa Allah memilihmu.
Yang berikutnya, hidup sesuai dengan perintah. Ternyata Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada waktu itu Allah mengatakan kepada Nuh, engkau harus membalut luar dan dalam. Yang di luar dibalut, ditutup pagarnya, kemudian yang dari dalam sama-sama, tidak hanya dari luar, tetapi ada banyak orang hanya menjaga dari luar. Seharusnya kita harus juga menjaga dari dalam. Ini penting. Jadi kadang-kadang kita tidak sadari bahwa persoalan muncul dari dalam. Maka dua-dua harus diantisipasi supaya tidak masuk air. Kan begitu kira-kira. Bapak Ibu dikasih Tuhan, baterai itu cukup besar. Apa itu PGLI hari ini? Saya tahu bahwa di dalam baterai PGLI ini kamar-kamar ada banyak. Kita berasal dari dominasi gereja yang berbeda-beda. Saya tahu ada GA, GKI, GBI, atau gereja-gereja apa saja yang bergabung dalam PGLI. Sekali lagi, kita hanya satu baterai. Kita dajik bersama-sama. Walaupun kamar-kamar kita, lantai-lantai baterai kita berbeda-beda. Mungkin ada yang di lantai 1, 2, 3, 4, 5. Mari kita bersatu bersama-sama. Dayung PGLI sekuat tenaga. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu dan ada banyak pelajaran yang boleh kami petik. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami melanjutkan musyawarah ini. Tuhan berkati semua hamba-Mu yang akan bermusyawarah hari ini, sehingga dapat memutuskan sesuatu keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan pemimpin PGLI di Nesbar dapat terpilih sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Bapak, dari awal pertandingan berakhir nanti pertemuan musyawarah hari ini, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.